Hujan gol di ronde ketiga Piala FA. Marcelino debut di Piala FA 9 menit bermain 1 kartu kuning. AC Milan dan Juventus kompak bermain imbang. Kini saatnya era Clifford dimulai. Mengejutkan, Kyle Walker ingin tinggalkan Manchester City. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Liverpool versus Accrington, menang 4-0, The Reds melaju ke ronde 4 Piala FA. Bertanding di Anfield, The Reds menang telak 4-0 atas Accrington Stanley dalam laga ronde ketiga Piala FA. Keempat gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota di menit ke-29, Trent Alexander-Arnold di menit ke-45, Jadon Danns di menit ke-76, dan Federico Chiesa di menit ke-90. Dengan hasil ini, Liverpool melaju ke ronde 4 Piala FA. Chelsea versus Morecambe, The Blues ke babak 4 Piala FA usai pesta 5-0. Chelsea pesta gol saat melawan Morecambe di babak ketiga Piala FA 2024-2025. The Blues menang 5-0 atas tim divisi 4 itu. Kelima gol Chelsea dicetak oleh Tosin Adarabioyo di menit ke-39, Christopher Nkunku di menit ke-50, gol kedua Tosin di menit ke-70, Joe Felix di menit ke-75, dan gol kedua Felix di menit ke-77. Hasil ini meloloskan Chelsea ke babak 4 Piala FA 2024-2025. Manchester City versus Salford City, McAtee hat-trick, The Citizen pesta 8-0. Manchester City berpesta saat menjamu tim divisi 4 Salford City pada laga Piala FA. The Sky Blues menang telak 8-0, 3 gol disumbangkan James McAtee di laga tersebut. Sementara sisanya disumbangkan oleh Jeremy Doku dengan 2 gol. Divin Mumbama di menit ke-20, Nico O'Reilly di menit ke-43, serta Jack Grealish di menit ke-49. Hasil ini membuat laju City ke babak selanjutnya semakin mantap. Marcelino debut dalam kekalahan Oxford atas Exeter. Marcelino membuat debutnya di Oxford pada menit ke-89 dalam ajang Piala FA. Gelandang timnas Indonesia itu masuk menggantikan Ricky Dembele. Waktu yang singkat tak bisa membuat Marcelino terlihat perannya. Dia juga jarang mendapatkan bola dan mendapatkan kartu kuning di laga tersebut. Oxford pada akhirnya tersisih di Piala FA. Exeter City berhak melaju dengan kemenangan 3-1. Hasil lengkap Piala FA putaran ketiga hari ini. Wolves berhasil menang 2-1 atas Bristol City. Ada Leicester yang berhasil mencukur QPR dengan skor 6-2. Nottingham dan Bournemouth pun berhasil melaju ke putaran keempat. Brighton mampu menendang Norwich dari ajang Piala FA. Leeds United dan Coventry City pun berhasil melaju ke putaran selanjutnya. AC Milan versus Cagliari tuntas 1-1. AC Milan gagal mengalahkan Cagliari dalam lanjutan Liga Italia.
Laga ini tuntas 1-1 dalam debut Sergio Conceição sebagai pelatih di Serie A. AC Milan membuka skor lebih dulu di menit ke-51 lewat aksi Alvaro Morata. Cagliari menyamakan kedudukan di menit ke-55 lewat aksi Nadir Zortea di menit ke-55. Hasil imbang ini membuat Milan mengumpulkan 28 poin di posisi ke-8. Sementara Cagliari ada di urutan ke-18 dengan 18 poin. Torino versus Juventus tuntas 1-1. Torino versus Juventus berlangsung di Olimpico Grande Torino. Derby della Mole ini berakhir dengan skor 1-1. Di laga tersebut, tuan rumah mampu unggul lebih dulu di menit ke-8 lewat aksi Kenan Yildiz. Torino menyamakan kedudukan di menit ke-45 plus 1 lewat aksi Nikola Vlasic. Dengan hasil ini, Juve tak beranjak dari peringkat kelima dengan raihan 33 poin, sementara Torino di peringkat ke-11 dengan raihan 22 poin. Di laga lainnya, Empoli kalah 1-3 dari Lecce, Udinese bermain imbang 0-0 dengan Atlanta. Gladbach versus Bayern, di Dortmund menang 1-0. Bayern Munich bertandang ke markas Borussia Mönchengladbach dalam lanjutan Bundesliga Jerman. Di Dortmund menang 1-0 di laga tersebut. Gol tunggal Bayern sendiri dicetak oleh Harry Kane di menit ke-68. Dengan hasil ini, Bayern memantapkan diri di puncak klasemen dengan 39 poin, sementara Gladbach ada di urutan ke-10 dengan 24 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-16 hari ini. St. Pauli kalah 0-1 dari Eintracht Frankfurt. Freiburg menang 3-2 atas Holstein Kiel. Hoffenheim kalah 0-1 dari Wolfsburg. Mainz menang 2-0 atas Bochum. Heidenheim menang 2-0 atas Union Berlin. Sevilla versus Valencia berakhir tanpa pemenang. Bermain di Sanchez Pizjuan, tim tamu mampu unggul di menit ke-61 lewat aksi Luis Roja. Tuan rumah mampu terhindar dari kekalahan berkat gol Adria Pedrosa di menit ke-90 plus 3. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Sevilla masih tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 23 poin. Sementara Valencia berada di posisi buncit dengan raihan 13 poin. Hasil La Liga Jornada ke-19 hari ini. Alaves kalah 0-1 dari Girona. Valladolid menang 1-0 atas Real Betis. Espanyol bermain imbang 1-1 dengan Leganes. Kluivert dan Lanzat sudah tiba di Jakarta, Pastor siap berangkat. Patrick Kluivert dan Dani Lanzat sudah berada di Jakarta. Alex Pastor kini siap menyusul rekannya itu untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kluivert dikontrak PSSI untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia sampai 2027. Legenda sepak bola Belanda itu didampingi oleh dua asisten pelatih, yakni Pastor dan Dani Lanzat. Kini saatnya Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasihnya ke Sinteyong. Ia menyebut kini waktunya Patrick Kluivert melatih Timnas Indonesia. Hal itu ditulis Erick dalam unggahan di Instagramnya. Ia mengunggah foto bersama Sinteyong dan Kluivert. Terima kasih pelatih Sinteyong atas apa yang sudah Anda lakukan untuk Timnas Indonesia, tulisnya. Sekarang ini waktunya untuk menyambut pelatih Patrick Kluivert, di mana kami akan memulai era baru di sepak bola Indonesia, ujarnya.
Kyle Walker ingin tinggalkan Manchester City. Josep Guardiola melemparkan pernyataan mengejutkan usai kemenangan telak Manchester City atas Salford City. Dia mengatakan bahwa Kyle Walker telah meminta izin untuk meninggalkan klub. Walker yang masih memiliki kontrak dengan City hingga 2026 dilaporkan ingin mengakhiri masa baktinya di klub dan bermain di luar Inggris. Gianluigi Donnarumma kembali ke Serie A. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Inter Milan tengah mempersiapkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain. Jika transfer ini terrealisasi, kiper tim nasional Italia itu akan kembali ke Serie A, namun kali ini dengan mengenakan seragam rival berat mantan klubnya AC Milan. Inter Milan mulai memikirkan masa depan posisi penjaga gawang mereka. Jan Sommer sudah berusia 36 tahun dan penampilannya dinilai menurun dibandingkan musim debutnya. Thiago Motta minta Juventus konsisten raih kemenangan. Juventus mengalami musim yang beragam hingga saat ini. Mereka tetap tak terkalahkan setelah 18 pertandingan liga. Namun meskipun belum pernah kalah, mereka berada di peringkat kelima Serie A dengan 11 hasil imbang. Motta sendiri menilai bahwa timnya telah berkembang sepanjang musim ini. Namun ia mengakui bahwa untuk meraih kesuksesan lebih lanjut, Juve harus mulai mengubah hasil imbang menjadi kemenangan yang lebih konsisten. Ranieri akan temui Francesco Totti. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri mulai mempersiapkan peran barunya sebagai bagian dari direktur klub setelah tugasnya menangani klub berakhir. Salah satunya dengan mengumumkan niatnya untuk berbicara dengan Francesco Totti. Ranieri konfirmasi rencananya bicara dengan Francesco Totti, tetapi tidak menjamin mantan penyerang itu akan kembali ke klub. Ranieri menyatakan rencananya tersebut bisa saja akan ditentang oleh keluarga Fredkins, mengingat hubungannya dengan Totti yang terbilang sangat buruk. Dortmund telan kekalahan kandang pertama Bundesliga. Borussia Dortmund menelan kekalahan kandang pertama di Bundesliga musim ini usai ditekuk oleh Bayer Leverkusen dengan skor 3-2. Bermain di depan 81.365 pendukung yang memenuhi Signal Iduna Park, Borussia Dortmund gagal mempertahankan rekor tidak terkalahkan di laga kandang Bundesliga dan harus mengakui keunggulan Bayer Leverkusen. Hasil ini menambah derita Dortmund yang sepanjang musim ini telah tampil inkonsisten dan menambah tekanan kepada pelatih Nuri Sahin. Aaron Ramsdale masuk radar Newcastle. Aaron Ramsdale berpeluang menjalani transfer kedua dalam 1 tahun, kali ini menuju Newcastle United. Penjaga gawang Inggris tersebut baru bergabung dengan Southampton pada musim panas lalu setelah didatangkan dari Arsenal. Menurut laporan The Sun, The Magpies saat ini sedang mencari penjaga gawang baru. Nama Ramsdale disebut sebagai target utama. Newcastle berencana mengajukan penawaran secepatnya untuk Ramsdale, terutama jika Southampton bersedia melepasnya di tengah ancaman degradasi. Chelsea tetap percaya diri meski dalam masa sulit. Ketika menghadapi kesulitan, karakter sejati seseorang atau tim lebih terlihat. Bagi Enzo Maresca, reaksi para pemain Chelsea terhadap rentetan 4 pertandingan tanpa kemenangan telah menguatkan keyakinannya pada semangat juang mereka untuk meraih kesuksesan. Meskipun performa impresif di paruh pertama musim sempat memberikan harapan besar, Maresca mengingatkan bahwa menjaga konsistensi dengan tim muda dalam 1 musim penuh adalah tantangan yang wajar.
Atletico Madrid tidak akan tawarkan kontrak baru pada Azpilicueta. Atletico Madrid dikabarkan tidak akan menawarkan kontrak baru pada defender veteran mereka di musim panas ini, yakni Cesar Azpilicueta. Tim besutan Diego Simeone itu siap berombak lagi skuad mereka di akhir musim nanti, dengan mendatangkan pemain baru yang usianya masih muda untuk menggantikan para pemain yang sudah mulai berumur. Kontrak Azpilicueta akan habis di musim panas mendatang sehingga mereka dipastikan dilepas. Mantap, Dani Olmo siap main lawan Real Madrid. Pelatih Barcelona Hansi Flick membeberkan sebuah kabar baik jelang partai final Supercopa de Espanya. Ia mengkonfirmasi bahwa Dani Olmo bisa bermain di laga ini. Ia menyebut bahwa Barcelona sudah bisa mendaftarkan sang gelandang sehingga ia bisa bermain di partai final nanti. Lebih lanjut, Flick mengungkapkan bahwa Olmo berada dalam kondisi yang prima. Jadi ia bisa bermain sejak awal melawan Los Blancos dan ia akan mengandalkan Olmo di partai final nanti. Vinicius Junior sering meledak. Legenda Real Madrid beri satu nasihat. Legenda Real Madrid Karim Benzema memberikan satu nasihat ke Vinicius Junior yang masih sering meledak. Benzema memberitahu Vinicius agar tidak mendengarkan kritikus. Penyerang asal Perancis tersebut merasa kesempatan Vinicius masih belum habis. Winger asal Brazil tersebut masih muda untuk mengejar prestasi besar seperti Ballon d'Or. Apalagi Vinicius terus membuktikan peran vitalnya di tim asuhan Carlo Ancelotti. Nah, itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!